Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini pagi yang indah di mana kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama mengawali hari ini dengan bersekutu bersama. Terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan syukur kami melalui puji-pujian bagi Engkau. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama menaikkan pujian bagi Allah kita. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita akan pujikan dari awalnya. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang
mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang sukar, tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber kekuatan. Kami percaya Engkaulah kuat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur, kami muliakan, kami adukan selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah boleh menyukakan hatinya Tuhan di pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Kita bersama-sama bersekutu untuk merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 2022, di mana jika kita melihat Bapak Ibu Saudara dari awal tahun hingga pada hari ini, sungguh banyak kebaikan Tuhan yang kita rasakan, sungguh banyak anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang baik. Jika mengingat tentang anugerah Tuhan, anugerah terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya adalah lahirnya Kristus 2000 tahun yang lalu, di mana lahir seorang anak yang membawa beban begitu berat karena kelahirannya akan berujung kepada kematian, di mana menyerahkan kehidupannya untuk menebus dosa-dosa manusia. Ini bukan perkara yang mudah Bapak Ibu Saudara, karena seorang anak seharusnya lahir dengan sukacita, tetapi anak yang lahir ini memiliki beban yang begitu berat di kemudian hari. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita patut bersyukur karena lewat kelahiran Sang Juru Selamat itu kita memiliki pengharapan. Karena kita tahu bahwa kehidupan manusia sangat lekat dengan yang namanya dosa. Kehidupan manusia selalu berhubungan dengan yang namanya dosa, sehingga tidak ada hal yang baik, tidak ada hal yang dapat kita harapkan di kemudian hari, di mana kita bisa hidup dalam kekekalan. Namun lewat lahirnya seorang anak yang Allah berikan, yang Allah relakan untuk turun ke dunia, kita diberikan pengharapan baru, di mana bagi kita yang percaya kepada Dia, maka kita akan menerima kehidupan yang kekal. Kita mau sama-sama buka di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ini adalah ayat yang sangat familiar karena ini ayat hafalan bagi kita semua. Kita mau baca di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mau sama-sama merenungkan
Kelahiran Kristus di dunia ini bukan tanpa tujuan, bukan tanpa alasan. Namun yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara, yang pertama bahwa kelahiran Kristus, bayi Yesus lahir karena Allah mengasihi kita semua. Karena Allah memiliki alasan di mana Allah harus merelakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia, karena Allah begitu mengasihi manusia. Jika kita melihat kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, apakah kita pantas untuk menerima kasih yang luar biasa? Karena kehidupan kita yang dilumuri dengan dosa, yang kehidupan kita yang selalu berhubungan dengan dosa, seakan-akan tidak sepantasnya kita menerima kasih yang begitu besar dari Allah. Namun Allah tetap memberikan kasih karunia-Nya lewat kelahiran anaknya yang tunggal, lewat Kristus lahir ke dunia ini. Karena alasannya, karena Allah mengasihi kita. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Jika kita melihat Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, apakah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih karunia anugerah terbesar dalam kehidupan kita, apakah kasih kita kepada Allah juga sama seperti Allah mengasihi kita? Ini yang menjadi perenungan yang harus kita ingat dan yang harus kita renungkan. Apakah apa yang kita lakukan, hal-hal yang sudah kita berikan kepada Allah, itu menunjukkan kasih kita kepada Allah? Apakah kehidupan kita itu memberikan dampak atau membuat Allah bersuka cita karena Allah merasa dikasihi, sama seperti kita merasa dikasihi karena Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita? Kita mau renungkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan kita yang saat ini mungkin masih seenaknya sendiri karena kehidupan dunia yang begitu melekat dalam kehidupan kita, sehingga terkadang mengaburkan pandangan kita kepada Allah, sehingga membuat kita melupakan kasih kita kepada Allah. Kita harus sadari Bapak Ibu Saudara bahwa kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga mari kita mau sama-sama memberikan kasih kita juga yang terbesar untuk Allah kita. Seberapa banyak kita yang saat ini memiliki banyak alasan untuk datang beribadah. Ini beribadah adalah bukti kita bersyukur kepada Allah. Salah satu bukti cinta kita kepada Allah. Tapi seberapa banyak kita memiliki alasan untuk datang beribadah, untuk tidak hadir dalam ibadah. Seberapa banyak alasan ketika kita harus memiliki persekutuan pribadi dengan Allah, berdoa, memiliki persekutuan pribadi dengan Allah. Seberapa banyak kita punya alasan untuk tidak melakukannya. Kalau dibandingkan dengan kasih Allah yang begitu besar, kasih kita, apa yang kita lakukan itu tidak sebanding. Untuk itu mari kita mau sadari bahwa keselamatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya kepadanya itu sangat begitu besar, dan kita pun tidak dapat menandingi kasih-Nya. Tetapi satu hal yang bisa kita lakukan, kita patut bersyukur kepada Allah dengan memberikan yang terbaik. Hidup kita, materi kita, waktu kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita, supaya kasih kita yang tidak sebanding itu nyata kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, lewat firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa kehidupan manusia itu seharusnya binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Dikatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, dosa membuat kita tidak mungkin mendapatkan kehidupan kekal jika kita melakukannya dengan usaha kita sendiri. Tetapi lewat kasih Allah kepada kita, maka kita diberikan
kebebasan untuk menanggung dosa-dosa kita, karena Kristus yang sudah menggantikan dosa-dosa kita, menggantikan hukuman kita di kayu salib, sehingga kita tidak lagi menanggung dosa, tetapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dosa membawa kita kepada api neraka, tetapi Kristus membawa kita kepada hidup yang kekal, surga yang mulia. Dan pagi hari ini, mari kita merenungkan sekali lagi betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita, yang melepaskan kita dari hukuman api neraka, lalu meletakkannya, membawa kita pada kehidupan yang kekal, surga yang mulia, surga yang begitu bahagia. Kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena kita bagian orang-orang yang sudah diselamatkan, bagian orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi umat kesayangannya. Namun kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita dengan membawa nama Kristus, dengan memuliakan nama Kristus lewat kehidupan kita. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau merenungkan apakah kehidupan kita sudah memancarkan kasih Kristus yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita, boleh membuat kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, yang merelakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia, menyelamatkan kehidupan kami, di mana kami di dunia ini sudah tidak memiliki pengharapan lagi. Tetapi lewat kelahiran Kristus kami menerima pengharapan baru, kami menerima anugerah yang besar dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi mengalami kehidupan yang binasa, tetapi kami memperoleh kehidupan yang kekal. Itu semua karena kasih Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan yang mampukan kami untuk membalas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami boleh memancarkan kasih Kristus, mempermuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.